Konsep dasar sistem operasi. Konsep dasar sistem operasi dibagi menjadi 8. Untuk yang pertama, komponen sistem operasi. Yang kedua, layanan sistem operasi. Yang ketiga, sistem call. Yang keempat, pemrograman sistem. Yang kelima, struktur sistem. Yang keenam, mesin virtual. Yang ketujuh, sistem generation. Untuk yang kedelapan, rancangan sistem. Komponen sistem. Komponen sistem dibagi menjadi 8. Untuk yang pertama, manajemen proses. Yang kedua, manajemen memori utama. Yang ketiga, manajemen berkas. Yang keempat, manajemen I/O. Yang kelima, manajemen penyimpanan sekunder. Yang keenam, jaringan. Yang ketujuh, sistem proteksi. Yang kedelapan, command interpreter system. Manajemen proses. Proses adalah sebuah program yang sedang dijalankan atau dieksekusi. Suatu proses membutuhkan sumber daya pada saat eksekusi. Sistem operasi bertanggung jawab terhadap aktivitas yang berhubungan dengan manajemen proses, yaitu pembuatan dan penghapusan proses, penundaan dan pelanjutan proses, penyediaan mekanisme untuk yang pertama, sinkronisasi antar proses, komunikasi antar proses, penanganan deadlock. Manajemen memori utama. Memori sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data dari program. Penyimpanan yang cepat sehingga dapat mengimbangi kecepatan eksekusi instruksi CPU. Terdiri dari array word atau bytes yang besar. Alamat digunakan untuk mengakses data share oleh CPU dan I/O device. Manajemen memori utama untuk yang kedua. Umumnya, main memori bersifat volatil atau tidak permanen. Isinya akan hilang jika komputer dimatikan. Sistem operasi bertanggung jawab untuk aktivitas berikut yang berhubungan dengan manajemen memori. Melacak pemakaian memori, siapa dan berapa besar, memilih program mana yang akan di-loading ke memori ketika bisa digunakan. Alokasi dan dialokasi memori sesuai yang dibutuhkan. Manajemen file. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan atau sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Biasanya berkas mempresentasikan program dan data. Sistem operasi bertanggung jawab untuk aktivitas berikut yang berhubungan dengan manajemen berkas, yaitu pembuatan dan penghapusan berkas, pembuatan dan penghapusan direktori, mendukung primitif untuk manipulasi berkas dan direktori, memetakan berkas pada sistem sekunder, backup berkas pada media penyimpanan yang stabil atau non-volatil. Manajemen sistem I/O. Sistem I/O terdiri dari yang pertama, sistem buffer atau menampung sementara data dari atau ke peranti I/O. Yang kedua ada spooling atau melakukan penjadwalan pemakaian I/O sistem supaya lebih efisien atau antrian dan sebagainya. Yang ketiga ada antarmuka device driver yang umum atau menyediakan device driver yang umum sehingga sistem informasi dapat seragam atau buka, baca, tulis, dan tutup. Yang keempat ada drivers untuk spesifik perangkat keras atau menyediakan driver untuk melakukan operasi rinci atau detail untuk perangkat keras tertentu. Manajemen penyimpanan sekunder. Ada dua. Yang pertama, penyimpanan sekunder atau penyimpanan permanen. Karena memori utama bersifat sementara dan kapasitasnya terlalu kecil, maka untuk menyimpan semua data dan program secara permanen, sistem komputer harus menyediakan penyimpanan sekunder untuk dijadikan backup memori utama. Yang kedua, ada sistem operasi bertanggung jawab dalam aktivitas yang berhubungan dengan manajemen penyimpanan sekunder. Di sini ada 3. Yang pertama, manajemen ruang kosong, alokasi penyimpanan, dan yang ketiga, penjadwalan disk. Jaringan atau sistem terdistribusi. Yang pertama ada sistem terdistribusi adalah kumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock. Setiap prosesor memiliki memori lokal masing-masing. Yang kedua, prosesor-prosesor dalam sistem terhubung dalam jaringan komunikasi. Yang ketiga, sistem terdistribusi menyediakan akses pengguna ke bermacam-macam sumber daya. Akses tersebut menyebabkan ada 3. Yang pertama,
peningkatan kecepatan komputasi, yang kedua peningkatan penyediaan data, yang ketiga peningkatan keandalan. Sistem proteksi. Di sini ada dua. Yang pertama, proteksi berkenaan dengan mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, pengguna sistem maupun pengguna sumber daya. Yang kedua, ada mekanisme proteksi harus. Di sini ada 3. Yang pertama, membedakan antara pengguna yang sah dan yang tidak sah. Yang kedua, ada spesifikasi kontrol untuk diterima. Yang ketiga, menyediakan alat untuk pemberlakuan sistem. Common Interpreter System. Di sini ada 2. Yang pertama, sistem operasi menunggu instruksi dari pengguna atau command driver. Yang kedua, ada program yang membaca instruksi dan mengartikan control statement atau keinginan pengguna. Umumnya disebut di sini ada 3. Yang pertama, control card interpreter. Yang kedua, command line interpreter. Yang ketiga, ada Unix shell. Common Interpreter System 2. Common Interpreter System yang sangat bervariasi dari satu sistem operasi ke sistem operasi yang lain dan disesuaikan dengan tujuan dan teknologi I/O peranti yang ada. Contohnya CLI, Windows, pen-based atau touch, dan lain-lain. Pelayanan sistem operasi ada 3. Yang pertama, eksekusi program, meload program ke memori dan menjalankannya atau run. Yang kedua, ada operasi I/O. Penggunaan tidak bisa mengontrol I/O secara langsung. Untuk efisiensi dan keamanan, sistem harus bisa menyediakan mekanisme untuk melakukan operasi I/O. Yang ketiga, ada manipulasi sistem berkas, yaitu membaca, menulis, membuat, dan menghapus file. Pelayanan sistem operasi yang kedua, ada komunikasi. Pertukaran informasi dapat dilaksanakan melalui share memory atau message passing. Selanjutnya ada deteksi error, mempertahankan kestabilan dengan mendeteksi error pada CPU, perangkat keras memori, atau program pengguna, dan jika bisa memperbaikinya. Pelayanan tambahan yang pertama ada lebih diarahkan kepada upaya untuk menjaga efisiensi sistem, bukan untuk membantu pengguna. Alokasi sumber daya, mengalokasikan sumber daya kepada beberapa pengguna atau tugas yang dijalankan pada saat yang bersamaan. Terus ada accounting, menentukan berapa banyak dan berapa lama user menggunakan sumber daya sistem. Terus ada proteksi, menjaga semua akses ke sumber daya sistem terkontrol. Sistem CAL yang pertama, menyediakan antarmuka antara proses program yang sedang dijalankan dan sistem operasi. Biasanya tersedia sebagai instruksi bahasa rakitan. Beberapa sistem mengizinkan sistem CAL dibuat langsung dari bahasa pemrograman tingkat tinggi. Sistem CAL 2, beberapa bahasa pemrograman tingkat tinggi, contohnya C, C++, telah didefinisikan untuk menggantikan bahasa rakitan untuk sistem pemrograman. Sistem CAL yang ketiga yaitu metode umum yang digunakan dalam memberikan parameter kepada sistem operasi melalui register, menyimpan parameter dalam blok atau tabel pada memori, dan alamat blok tersebut diberikan sebagai parameter dalam register. Selanjutnya menyimpan parameter push ke dalam stack oleh program dan melakukan pop-up pada stack oleh sistem operasi. Yang di sini ada tabel, memberikan parameter dalam tabel yaitu X parameter vokal, X-nya load address sistem CAL 13, X register, lalu ke user parameter from table, kode for system CAL 13, operating system. Jenis sistem CAL, pengendalian proses, ada manajemen berkas, ada manajemen peranti, lalu mempertahankan informasi, dan yang terakhir ada komunikasi. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4 dari kelas F20D. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.